inna cincinan cincinuka wa inna gelanga gelanguka wa inna kalunga kalunguka. Ikutin saya, jangankan cincin, jangankan gelang, jangankan giwang, jangankan kalung, wa inna gununga. Terus apa? Gunung muka. Ayo ikutin. Wa inna tambanga tambang muka. Ya Allah, kalau minta cincin kekecilan, kasih saya ya Allah toko emas. Wa inna tokowa toko uka. Itu kan yang kita baca setiap hari toh. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana ba'idan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, karena hari ini adalah hari memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2024. Dalam suasana peringatan kemerdekaan ini ada yang perlu kita ungkap kembali, yaitu maksud dan tujuan dari bernegara. Salah satu tujuan bernegara itu seperti terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu hal-hal penting mengapa kita perlu bernegara. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa ini termasuk nanti bagaimana memberikan penjelasan kehidupan beragama ini yang membuat setiap warga negara kita ini cerdas. Maka setiap pelajaran agama atau ideologi atau apapun namanya yang membuat orang itu bodoh, itu harus dilawan. Karena itu pemerintah sebagai pencerminan dari kedaulatan rakyat itu harus mengeluarkan anggaran yang jumlahnya sangat besar demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang cerdas. Kalau dia bisa menjadi bangsa yang cerdas, dia akan sejajar dengan bangsa-bangsa manapun di seluruh dunia, bahkan bisa melebihi dan mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Lalu apa hubungannya pembukaan UUD tahun 1945 ini dengan Yusuf Mansur dan cerita warung stiknya itu? Dapat kita lihat, cerita agama yang dibawa oleh Yusuf Mansur itu tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, maka itu perlu kita lawan. Jadi cerita-cerita Yusuf Mansur misalnya dalam cerita sedekah gitu, itu ujung-ujungnya pastilah penindasan terhadap kehidupan bangsa. Pembodohan gitu. Dalam tanda kutip juga bisa berarti perampasan. Jadi sikap dan perbuatan Yusuf Mansur itu sebenarnya bertabrakan dengan cita-cita kemerdekaan. Karena bertabrakan dengan cita-cita kemerdekaan, maka dia tuh layak menjadi musuh bangsa gitu. Jadi cerita-cerita agama Yusuf Mansur, dia bercerita hal-hal yang katanya itu mukjizat.
Kalau terdesak dikit ada Allah. Padahal ceritanya itu tidak bisa dipraktekkan dan juga tidak bisa dibawakan terhadap dirinya. Nggak bisa. Misalnya ya, bagaimana dia bercerita bahwa dia bisa berangkat ke Mekah, pulang pergi dalam satu hari. Apa ini bangsa yang cerdas jadinya nih? Aneh katanya jam 12 siang masih makan siang di Jakarta. Lalu dia umroh. Jam 8 malam nanti sudah ada di Jakarta. Ini cerita apaan ini? Dalilnya dari mana dan akal kita untuk menerimanya bagaimana? Ini yang disebut hal-hal yang membuat bangsa ini tidak cerdas. Maka mempercayai dan mendengarkan Yusuf Mansur itu identik dengan ketidakcerdasan. Nah, sekarang ini setelah dia banyak menghadap tantangan di kota-kota besar, dia pergi ke luar daerah. Ya kan? Dia memberikan tabligh. Tapi itu adalah penyebaran kebodohan kepada masyarakat. Penyebaran kebodohan. Karena nggak ada yang didapat dari ceritanya, kecuali orang menjadi rugi. Jadi akalnya ditumpulkan, lalu dikasih label dengan mukjizat, akal tidak boleh berfungsi, setelah itu hartanya diambil. Nah setelah hartanya diambil, Yusuf Mansur diapain? Dia mulai bercerita hal-hal yang real. Misalnya dia beli tanah, ya kan itu uang sedekah. Lalu dia bangun warung steak and shake-nya. Itu setiap dia turun gitu, wah itu tambah satu warungnya. Ngeri nggak? Kenapa? Karena orang-orang yang dipacu dan dipicu gitu. Bahwa dengan mengeluarkan uangnya, dia nanti akan diganti oleh Allah. Harus yakin. Kalau nggak ikut ke Patreon-nya, bodoh. Kan gitu ngomongnya dia. Bodoh. Kafir. Dia bahasa doktrin-doktrin itu. Lalu apa lagi gitu? Setelah uang orang ini terkumpul, ya mungkin dia sekali datang itu bisa dia bikin satu warung. Karena itu wajar gitu. Kalau warung steak and shake-nya itu setiap sekian bulan, 4 bulan, 5 bulan, nambah satu. Nggak peduli orang mau ramai, mau sepi, nggak ada urusan gitu. Yang penting orang-orang ini bisa diambil gitu. Karena itu dapat kita pahami kenapa Yusuf Mansur itu kalau bercerita bisnisnya bisnis yang melibatkan banyak orang, pasti tujuan untuk dibangkrutkan. Apa aja semuanya dia bangkrutkan. Yang terakhir dia bangkrutkan itu adalah Paytrend. Paytrend itu ya bangkrut bukan uangnya habis, uangnya udah dipindahin. Karena itu Yusuf Mansur senang sekali. Begitu OJK mematikannya, dia bilang, aneh terima dengan Legowo. Legowo katanya. Padahal untuk gaji karyawan yang 10 juta gitu. Waduh, dia lebih baik berantem di kantor polisi daripada menggaji. Nah ini usaha besarnya yang nilai triliunan dibubarkan oleh pemerintah, quote and quote, otoritas jasa keuangan. Dia senang sekali, aneh terima dengan Legowo. Kenapa? Karena nggak akan digugat-gugat lagi. Nggak ada gugatan. Karena dibubarin pemerintah gitu kan. Malulah yang ikut dia ini kan orang-orang yang apa ya, bukan terbiasa dengan cerita-cerita saham, tidak terbiasa dengan cerita apa namanya sharing profit, nggak terbiasa itu. Pokoknya nih ya udahlah diam aja gitu. Lalu karena itu dapat kita pahami kenapa warung steaknya yang merupakan usaha pribadi bisa dia kembangkan dengan baik. Tapi itu harus melalui perantara. Perantara itu adalah ya bisa dibuat usaha lain yang melibatkan banyak orang. Misalnya ada paket pembelian batu bara, Jabal Nur gitu. Setelah dapat duit 55 miliar kabur gitu. Lalu dia gajilah atau dia kasihlah ustadz-ustadz tertentu ya. Saya yakin ini. Nanti orang ini datang, nelpon kita kerjaannya.
Udah maafin aja lah, kontraproduktif terhadap dakwah umat. Aduh, apa ini kelakuannya nih? Saya bilang kan Ustadz lu yang ngajak lu orang-orang tuh. Ya udah nggak usah dilanjutin lagi, udah masih banyak kerjaan yang lain. Ini apa-apaan gini nih? Sementara sepak terjang Yusuf Mansur menyabet uang di mana-mana, dia nggak cegah. Aneh nggak ini? Kita mengkritik, dia larang. Kita luruskan, dia malah intervensi gitu. Ya harusnya kan, ya dia juga ikut meluruskan. Misalnya, ana bari minka, au minkum ya Yusuf Mansur. Ana yang ngajak antum dulu, ternyata antum begini kelakuannya, ana nggak mau tanggung jawab lagi. Kan begitu mestinya. Ini enggak. Jadi karena itu kita minta juga kepada pondok pesantren, kiai-kiai, ya tolonglah ini diluruskan juga. Ini datang ke daerah ya antum terima, nanti antum itu juga sasaran untuk digulung oleh massa gitu. Karena sebuah perubahan itu kalau waktunya sudah datang, itu seperti air mengalir. Mengalir aja, siapa yang menghadang pasti dihantam oleh air. Apalagi nanti air bah. Jadi kalau pondok pesantren menjadi tameng, dihantam sudah, nggak ada urusan. Di sana baru kita bisa bilang ada Allah. Ada yang nanti yang aib-aibnya dibukakan oleh Allah gitu. Kenapa? Li'annahum yasudduna an sabilillah, ya kan? Begitu. Jadi kita minta lagi nih, biar aktivitas Yusuf Mansur ini berhenti, itu juga harus ada pencegahan. Ya dari kiai-kiai dan dari pondok. Ya harus juga ikut menyatakan bahwa Yusuf Mansur itu perlu diluruskan. Ini nggak benar gitu. Kalau enggak, waduh dia roadshow dia kemana-mana. Roadshow dia. Nah antum kan tidak tahu setelah pulang dari roadshow dia bangun warung steak. Wah dia miliaran dapat. Kalau menurut cerita-cerita dulu itu, dia sekali tampil tuh dia bisa dapat 5 miliar. Macam-macam jurus yang dia pakai. Gitu. Ada itu tukang, ya pedagang kecil ya, tukang bakso cerita. Itu sekali tampil katanya. Kami diprovokasi. Udah sampai 2 jam dapat uang tuh 3 goni. 3 goni. Nah sekarang ini, kalau orang-orang ini tidak ikut dihentikan, gitu. Waduh kita nggak tahu nih bagaimana kezaliman atas nama agama, atas nama Allah, kezaliman menjual nama Rasulullah gitu. Tapi nanti dikapitalisasi, dijadikan itu bagaimana mencari modal dalam berusaha. Jadi mudah-mudahan dengan hari peringatan kemerdekaan ini, kita bersama-sama mengutip kembali cita-cita luhur kehidupan berbangsa ini, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya kita semua juga ikut mencerdaskan. Gitu. Jangan ikutan seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, membagongkan masyarakat dan membodohi warga negara. Nah di atas kebodohan itu nanti dia bangun usaha-usaha real. Di antaranya warung steak and shake. Mudah-mudahan semua kita ini ada orang-orang yang mau mengoreksi diri. Mari sama-sama kita luruskan dan jangan diam. Jangan ana yang antum telepon-telepon. Ustaz, Yusuf Mansur itu yang harus diluruskan. Saya ditelepon-telepon, dicegah-cegah. Yang saya ceritakan itu ada dalilnya. Nah mudah-mudahan dan kembali sebagai seorang nasionalis, kita ingin bersama-sama dalam garis kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena hari ini dalam suasana 17-an, maka kita kutip salah satu pembukaan, satu paragraf, satu kalimat dari pembukaan UUD 45 itu, bahwa tujuan bernegara itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari semua kita, bahwa tujuan untuk taklim itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan beragamaan kita. Jangan mau dibagongkan dan dibodohkan oleh cerita Yusuf Mansur, yang cerita itu umumnya palsu, cerita-cerita yang nggak ada dalil dan nggak ada nalarnya. Semoga kita semua bisa diselamatkan dan tidak ditipu
dengan cerita agama yang tujuannya adalah duniawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.